kembali lagi dengan Farah Fadila, mahasiswi semester 6 jurusan Sistem Informasi. Kali ini kita akan belajar mengenai kerangka kerja tata kelola TI ISO 27002 yang didukung oleh ISO 27001. Sebelum kita mulai, teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian dan tujuan dari ISO 27002? Jika ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, kita langsung mulai saja untuk materi mengenai kerangka kerja tata kelola TI ISO 27002 yang didukung oleh ISO 27001. Pengertian dan tujuan ISO 27002. ISO 27002 adalah standar yang memberikan panduan untuk memilih, mengimplementasikan, dan mengelola kontrol keamanan informasi berdasarkan praktik terbaik. Standar ini mendukung ISO 27001 yang berfokus pada persyaratan untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau ISMS. Tujuan utamanya yaitu membantu organisasi melindungi informasi mereka dari berbagai ancaman, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selanjutnya, struktur ISO 27002. ISO 27002 terdiri dari berbagai domain yang mencakup aspek-aspek penting dalam keamanan informasi. Antara lain, yang pertama, kebijakan keamanan informasi, yaitu menetapkan kebijakan untuk mendukung keamanan informasi. Kedua, organisasi keamanan informasi, yaitu membangun struktur manajemen dan tanggung jawab keamanan informasi. Ketiga, keamanan sumber daya manusia, yaitu mengelola risiko yang terkait dengan karyawan sebelum, selama, dan setelah masa kerja mereka. 4. Manajemen aset, yaitu melindungi aset informasi dengan pengendalian yang tepat. Kemudian yang kelima, kontrol akses, yaitu mengendalikan akses ke informasi dan sumber daya informasi. 6. Kriptografi, yaitu menggunakan teknik kriptografi untuk melindungi informasi. Selanjutnya ada keamanan fisik dan lingkungan, yaitu melindungi fisik dan peralatan dari ancaman lingkungan dan fisik. Kemudian ada keamanan operasional, yaitu mengelola operasi dan komunikasi untuk memastikan keamanan informasi. Dan yang terakhir yaitu keamanan komunikasi, yaitu melindungi informasi dalam jaringan dan transmisi. Sebelum lanjut, teman-teman di sini ada yang tahu nggak untuk hubungan ISO 27002 dengan ISO 27001? Jika ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut saja untuk hubungan dengan ISO 27001. ISO 27001 menyediakan kerangka kerja untuk ISMS yang berfokus pada penetapan, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi. ISO 27002 melengkapi ISO 27001 dengan menyediakan panduan untuk kontrol keamanan informasi yang harus diterapkan sebagai bagian dari ISMS. Selanjutnya, implementasi ISO 27002 dalam tata kelola. Untuk mengimplementasikan ISO 27002 dalam tata kelola TI, organisasi perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keamanan informasi untuk menentukan kontrol yang tepat. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan prosedur, yaitu menetapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi berdasarkan panduan ISO 27002. Yang tiga, pelatihan dan kesadaran, yaitu melakukan pelatihan dan meningkatkan kesadaran keamanan informasi di seluruh organisasi. 4. Penerapan kontrol keamanan, yaitu mengimplementasikan kontrol keamanan yang direkomendasikan dalam ISO 27002. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, yaitu memantau dan mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan serta melakukan perbaikan yang diperlukan. 6. Audit dan tinjauan, yaitu melakukan audit internal dan tinjauan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Selanjutnya yaitu manfaat ISO 27002. Yang pertama, keamanan yang ditingkatkan. Meningkatkan perlindungan terhadap ancaman, keamanan informasi.
2. Kepatuhan, yaitu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. 3. Reputasi, yaitu meningkatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya, efisiensi operasional, yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan risiko yang lebih baik. Yang terakhir, yaitu pemulihan dari insiden, yaitu mempercepat pemulihan dari insiden keamanan informasi. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus implementasi kerangka kerja tata kelola TI ISO 27002 didukung oleh ISO 27001 di Bank BRI. Tantangan yang dihadapi Bank BRI yaitu menghadapi berbagai ancaman atau tantangan terkait keamanan informasi seperti ancaman serangan cyber, insiden kebocoran data nasabah, dan kesadaran keamanan yang rendah di antara karyawan. Implementasi ISO 27001 dan ISO 27002 yaitu yang pertama penilaian risiko dengan mengidentifikasi ancaman dan kerentanan dalam infrastruktur TI. 2. Pengembangan kebijakan yaitu membuat kebijakan keamanan sesuai panduan ISO 27001 dan ISO 27002. 3. Pelatihan karyawan meningkatkan kesadaran karyawan mengenai praktik keamanan informasi. Keempat, penerapan kontrol keamanan, yaitu implementasi enskripsi data, manajemen akses, dan pengawasan jaringan. 5. Audit dan evaluasi, yaitu audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kontrol. Kemudian hasil dan manfaat yang didapatkan oleh Bank BRI yaitu yang pertama, pengurangan insiden keamanan dan kebocoran data. 2. Kepatuhan regulasi. 3. Kepercayaan nasabah yang meningkat. Kemudian yang terakhir, efisiensi operasional. Jadi, kesimpulan untuk studi kasus ini yaitu implementasi ISO 27001 dan ISO 27002 di Bank BRI meningkatkan keamanan informasi, memastikan kepatuhan regulasi, dan meningkatkan efisiensi operasional serta kepercayaan nasabah. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini yaitu keamanan dan privasi informasi adalah aspek kritis dalam tata kelola teknologi informasi yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi. Kerangka kerja ISO 27002 memberikan panduan terperinci tentang kontrol keamanan informasi, sementara ISO 27001 menyediakan kerangka kerja untuk mengelola sistem manajemen keamanan informasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan kedua standar ini, organisasi dapat membangun dan memelihara keamanan informasi yang kuat, melindungi aset informasi mereka dari berbagai ancaman, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta standar industri. Penerapan kerangka kerja ini tidak hanya meningkatkan keamanan informasi, tetapi juga memberikan manfaat signifikan dalam hal kepatuhan regulasi, pengurangan risiko, kepercayaan pelanggan, dan efisiensi operasional. Baik, untuk materi kali ini, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Nah, akhirnya selesai juga untuk materi tentang kerangka kerja ISO 27002 yang didukung oleh ISO 27001. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.